Assalamualaikum, saya Yulfi Alfikri Nur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha-Saifuddin Jambi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan dalam setiap gerak kita dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video kali ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dengan materi tingkat-tingkat kebijakan publik. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Menurut William Dunn, kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat di dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta proaktif. Kebijakan itu harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada. Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik, lembaga administrasi negara mengungkapkan sebagai berikut. A. Lingkup nasional. Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional atau negara sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional dapat berbentuk Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, contohnya kebijakan ekonomi, kebijakan pemerintah terkait wabah COVID-19, dan lain-lain. Kedua, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang. Kebijakan-kebijakan ini untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden dalam bentuk peraturan pemerintah, Kepres, dan Impres. Contoh, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, mengadakan pelatihan khusus, dan lain-lain. Ketiga, kebijakan pelaksanaan. Kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan ini adalah menteri atau pejabat setingkat menteri. Contohnya, membayar pajak, bea dan cukai, membangun infrastruktur, dan lain-lain. Yang B, lingkup wilayah daerah. Pertama, kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi adalah gubernur dan DPRD daerah provinsi atau DPRD kabupaten kota. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan terbagi menjadi A. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan peraturan daerah. B. Kebijakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional atau RPJMN yang ditetapkan oleh pusat. Dan yang ketiga, kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Contohnya dalam mempertanggungjawabkan APBN. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ketik di kolom komentar di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum.